Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan kebaikan, mendoakan agar pasangan suami istri tersebut bisa akur, beliau berkata, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaik, semoga dilimpahkan kepadamu keberkahan, wa jam'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang mereka melakukan pernikahan, apakah istilahnya antar lintu baru atau antar darah baru. Tidak sedikit kita melihat banyak di antara masyarakat Aceh mereka membawa tebu, membawa tunas kelapa muda. Apa tujuannya? Pasti ini ada tujuan-tujuan tertentu, yang sudah pasti tebu ini adalah sifatnya manis. Adapun air kelapa muda ini memberikan kesejukan. Jadi manis dengan sejuk. Jadi agar bagaimana rumah tangga seseorang itu bisa manis dan sejuk, maka dia bawa air atau dia bawa tunas kelapa muda dan tebu. Ini sebenarnya keyakinan jahiliyah, keyakinan yang tidak dikenal dalam Islam. Bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di Bali, di Denpasar Bali, orang-orang Islam di Bali itu tidak ada adat-adat mereka ketika menikah bawa tunas kelapa muda dan tebu, nggak ada. Justru ini sudah menjadi ciri khas orang-orang Hindu di Bali. Ketika mereka mau menikah, itu pasti mereka akan bawa tunas kelapa muda dan tebu. Ini merupakan keyakinan yang batil. Ini merupakan keyakinan yang salah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sesuatu yang paling terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mencukupkan dari doa yang beliau ajarkan kepada kita, barakallahu laka wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Gak butuh kita sama kelapa muda, gak butuh kita sama tebu dan lain sebagainya. Tapi Pak Ustadz, kami gak maksudkan untuk supaya rumah tangganya segar, nanti manis dan lain sebagainya. Kami gak maksudkan. Ini cuma sekedar adat. Toib. Adat, ketika adat tersebut menyerupai dari kebiasaan orang-orang kafir, ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam, nggak dibenarkan. Bahkan Nabi SAW melarang para sahabat untuk menyembelih di tempat orang-orang musyrikin menyembelih. Dilarang. Waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami boleh menyembelih di Buhainah, sebuah tempat? Pada waktu itu Nabi bertanya, apakah di situ ada orang-orang musyrikin merayakan perayaannya? Kalau seandainya orang musyrikin mereka merayakan hari-hari besar di tempat tersebut, tidak boleh kalian menyembelih di tempat tersebut. Di dalam keadaan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembelih, yang mereka sembelih untuk siapa? Untuk berhala-berhala mereka. Adapun para sahabat ketika menyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Ada di sini perbedaan dari sisi niat. Yang satu niatnya untuk Allah, satu niatnya untuk siapa? Untuk sesembahannya. Namun ketika sama dari sisi zahir, sama-sama menyembelih. Musyrikin juga menyembelih sama, pakai pisau. Para sahabat juga menyembelih pakai pisau. Ada sisi kesamaan sisi zahirnya, ada sisi kesamaan dari sisi bentuknya. Maka ini dilarang dalam syariat Islam. Walaupun kita mengatakan lu hana niat lagi ya, walaupun kamu tidak ada niat seperti itu, kalau niat kamu seperti itu jauh lebih parah. Tapi walaupun kamu tidak ada niat yang sama, namun menyerupai orang-orang musyrikin dari sisi zahirnya, sisi nampaknya, ini terlarang dalam syariat Islam. Bisa difahami ya? Dan sudah cukup apa yang datang dari Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah memilih yang paling terbaik buat kita. Agar bagaimana pasangan suami istri itu bisa bahagia, doakan. Barakallahu laka wa barakallahu alaik wa jama' bainakuma fi khairin yakfina.